Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Di materi kali ini, saya akan membahas negara Indonesia dan pembangunan ekonomi. Pendapat tentang negara. Pendapat tentang negara, F. Iswara, pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama, keberhasilan pemerintah yang berkuasa dalam mensejahterakan rakyat. Maka itu lebih jauh juga menjelaskan keberhasilan negara tersebut juga. Selanjutnya, pendapat tentang negara, pemerintah dapat berubah-ubah atau berganti setiap waktu, dan negara adalah tetap negara. Namun, jika kita tegaskan bahwa pemerintah yang berkuasa memiliki peran dalam memberi warna bagi negara tersebut. Selanjutnya, negara mensejahterakan rakyat. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, isi pasal 33 yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup. Orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu yang keempat, perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya, kedaulatan di tangan rakyat. Yang pertama, sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, jangan beri blank check kepada pemerintah. Yang ketiga, memberi ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil secara langsung. Yang keempat, tokoh-tokoh politik juga akan mengakibatkan pergeseran di sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan, serta derajat polisasi dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, keputusan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat merupakan investasi awal dalam menjaga stabilitas politik di suatu negara. Materi selanjutnya yaitu investasi. Investasi kepada kawasan prioritas. Kawasan prioritas yang dimaksud di sini adalah daerah yang harus diperhatikan dan beberapa daerah lain yang dianggap tertinggi dibanding kawasan lain di Indonesia. Seperti kawasan timur Indonesia, KTI, dan wilayah perbatasan. KTI mencakup Pulau Sulawesi dan Papua, serta beberapa wilayah seputar itu. Wilayah perbatasan mencakup seluruh wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timur Leste. Kawasan Timur Indonesia, KTI juga dapat dijadikan sebagai salah satu lubang ketahanan ekonomi nasional. Hasil data statistik menunjukkan sumber potensi di bahari pada KTI sangat luar biasa, dan juga termasuk potensi non-bahari seperti tambang, oil, gas, hutan, pariwisata, dan lain sebagainya. Pendapat dari Muhammad Ilham A. Mayuda bahwa wilayah perbatasan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai ruang demokratik. Pembangunan daerah berbatasan dengan
bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga persoalan nasionalisme, idealisme, harga diri, spirit patriotisme. Selanjutnya yaitu permasalahan perbatasan masalah menjadi kawasan tertinggal karena yang pertama itu warisan paradigma pembangunan di masa pemerintah Orde Baru itu sampai dengan era reformasi yang memang sangat kurang perhatian terhadap kawasan tertinggal, terpencil dan terluar. 3T. Letak geografis yang tidak menguntungkan dan rentang kendali yang jauh menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Di sisi lain, terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di kawasan perbatasan belum mampu membawa kesejahteraan masyarakat dan justru membebani keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, kegiatan sosial dan ekonomi tidak berkembang karena infrastruktur pengunjung tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitasnya yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat. Ya, selanjutnya karena sulitnya transportasi mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, perbatasan menuju pusat pemerintahan, kabupaten sulit dan berimplikasi mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Di lain pihak, ke negara tetangga berhubungan akses yang mudah dan memberi pelayanan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Negara tetangga menguasai aktivitas ekonomi pada proses pengolahan dan hilir pemasaran dengan bahan baku dari negara kita sehingga nilai tambahan didapatkan oleh negara tetangga. Selanjutnya yaitu materi tentang kemandirian ekonomi. Kemandirian yang juga dicantumkan dalam ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterangkan lebih jauh bahwa proses pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional harus berpijak pada kekuatan sendiri dan tidak boleh menguntungkan diri kepada kekuatan dari luar. Suatu negara yang memiliki kemandirian ekonomi menyebabkan negara tersebut tidak memiliki ketergantungan tinggi pada impor. Secara teori impor terjadi pada saat suatu produk tidak mampu diproduksi oleh negara tersebut. Kenyataannya kita masih tergantungan kedelai dari luar negeri. Dibutuhkan keputusan dengan bersifat ekonomi politik yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia serta membangun kemandirian ekonomi di Indonesia. Faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang pertama, akses pendidikan dan kesehatan rendah. Selanjutnya, yang kedua itu infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga, investasi yang tidak pasti. Yang keempat itu kondisi politik yang tidak stabil. Yang kelima itu banyaknya korupsi. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Selanjutnya, materi selanjutnya itu pembangunan ekonomi yang berdampak pada ekonomi. Sebuah bangsa dapat dikatakan sukses dalam pembangunan jika mampu menyeimbangkan antara sosial, politik, dan budaya. Pembangunan menurut Rostow bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian ke arahan kepentingan sektor industri, melainkan juga mensyaratkan terjadinya perubahan aspek sosial politik budaya beberapa hal berikut. Yang pertama, terjadi perubahan orientasi dan institusiasi sosial, politik ekonomi berorientasi ke dalam negara, menjadi berorientasi ke luar negeri. Yang kedua, terjadinya perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi mempunyai jumlah anak sedikit. Yang ketiga, terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi. Yang keempat, terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan atas keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan dengan menekankan pada tingginya nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, terjadinya perubahan dalam memandang alam dari hambatan terjadi tantangan yang mendorong perkembangan. Yang selanjutnya yaitu kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh kreativitas, termasuk kreativitas dalam
berinovasi khusus dalam bidang produk. Menurut Muhammad L. Jingan, inovasi dapat terdiri dari yang pertama mengenal barang baru, yang kedua mengenal metode produksi baru, yang ketiga pembukuan pasar baru, yang keempat penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semi manufaktur. Yang kelima, pembentukan organisasi pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Dan kita sampai di materi akhir yaitu kesimpulan. Di kesimpulan itu yaitu pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ataupun penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.